warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman selamat datang lagi di channel YouTube-nya Rahma Yucha, yaitu Rahma YouTube Channel. Nah, kali ini Rahma lagi berada di Kuala Buin, yaitu Desa Tanjung Tibab, Kecamatan Budut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, kali ini Rahma akan ajak kalian pergi ke salah satu tempat destinasi wisata yang sangat menarik sekali nih di dusun ini. Nah, sekarang pun kita berada di tempat ini nih, yaitu tempatnya bernama Pulau Begansar. Nah, jadi pulau ini, Pulau Begansar, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Begansar itu berarti bergerak. Nah, jadi pulau itu bisa bergerak sendiri, teman-teman. Nah, ini kita juga ditemanin sama Bapak Monoy Suparman dan juga Bapak Sapardi. Nah, Bapak Monoy Suparman ini adalah selaku ketua adat di sini ya, Pak ya? Ketua adat dan ketua danau sini. Iya, ketua adat dan juga ketua danau di sini. Dan di sini juga ada ayah saya, yaitu Sapardi. Nah, teman-teman, jadi untuk tahu sejarahnya tentang Pulau Begansar ini, langsung saja kita dengarkan dari penuturnya langsung, yaitu Bapak Monoy. Oke, gimana Pak sejarahnya, Pak? Nah, jadi sewaktu Kampung Lipis itu pindah ke sebelah hulu, lalu dinamakan Kampung Kuala Buin. Maka sewaktu zaman dahulu ada orang tua membuat ladang sekitar dari sungai besar itu, Sungai Batang Bunut, masuk ke dalam sekitar 300 meter. Lalu berjumpa suatu danau penuh dengan rasau. Sehingga dia di pondok ladang itu tidur malamnya mendengar suara batuk bukan sedikit di danau yang berisi rasau. Bunyi-bunyi batuk manusia. Sehinggalah dia merintis ke tengah rasau itu, ternyata ada danau kecil. Ternyata ada berisi pulau. Danau tersebut 3 buah, lebarnya sekitar 25 meter, panjangnya sekitar 35 meter. Bisa bergerak melawan angin. Kalau anginnya ke sebelah kanan, dia lari sebelah kiri. Wow, menarik sekali, teman-teman. Pulau tersebut itu timbul di air. Jadi dilihat oleh orang tua zaman dulu, apa sebab. Sedangkan di bawah itu tanah, kenapa timbul di air? Sedang di atas tuh kayu numpang di situ, bukan sedikit. Kayu-kayu keras semua. Dan bisa bergerak, berputar. Oke. Jadi lalu diselidik oleh orang tua zaman dulu, itu ada suatu labi-labi putih, panjangnya sekitar 20 meter 25 cm, lebarnya sekitar 80 cm. Itu labi-labi putih yang mendorong. Iya. Dan ikan biawan putih, sama panjangnya dan lebarnya sama, mendorong pulau tersebut. Pernah dilihat waktu zaman tahun 65, tahun 1965 masih nampak, tahun 1968 masih nampak. Setelah tahun 1978 dah mulai nak nampak lagi. Oh ya, jadi Pak Monoy, pas orang kampung di sini meneliti pulau tersebut, ataukah dilihat dari atas atau mereka menyelam ke bawah untuk mencari tahu kenapa pulau itu bisa bergerak? Biasa itu nampak dari atas waktu zaman dulu. Jadi setelah itu orang tua itu bikin ladang, lalu bikin jalan sampan. Ternyata sampan itu jalan sampan itu selalu tertutup oleh pulau. Maka orang tua itu mengikat pulau tersebut. Diikat dia dengan rotan, 7 butik rotan itu. Oke. Setelah diikat itu, rotan itu putus. Tidak putus asa juga, ikat dia lagi. Di 99 butik dia punya rotan. Diikat dia ke pondok ladang dia tuh, di tepi danau itu. Pondok itu tumbang. Okay. Setelah itu diikat dia dengan pokok kayu besar. Pokok kayu besar itu patah. Oh baik, jadi Pak Monoy, yang pertama itu ada 7 rotan diikat di kayu, kayu tumbang. Terus ada rotan tidak tahan, putus. Rotan tidak tahan. Terus ada 99 lagi. 99 butik lagi. Wow, jadi teman-teman, betapa kuatnya pulau tersebut. Yang pertama diikat pakai 7 rotan, tapi 7 rotan tidak mampu pun putus. Yang kedua, seseorang yang bernama Pagut tadi juga mengikat 99 rotan ke kayunya juga. Ke pondok dia. Ke pondok. Pondoknya tumbang. Dipindah lagi ke pokok kayu besar tuh. Pokok kayu besar tuh patah. Langsung sehingga hari sudah malam sampai itu maghrib, orang tua tuh pun tidur. Sehingga malamnya mimpi. Lalu bertemu dengan orang itu yang penunggu pulau tersebut dan penunggu danau. Kalau betul-betul mau berhajat bunuh saya,
carilah akar di atas pulau saya ini. Namanya akar tuyut. Kamu ikat, nggak usah besar, kecil pun saya tetap mati. Okay. Tapi satu sama satu orang pulau tu bilang dengan orang tua yang mimpi itu. Nak nekat juga orang tua tu, nak putus asa juga mau bunuh. Sehingga di siang hari dia langsung ikat. Sehingga pulau itu pun mati siang, orang tua itu mati malam. Maka sehinggalah danau tersebut Danau Begasar Pulau Bagut. Oke. Nah, jadi itu sejarahnya tadi teman-teman. Jadi untuk kenapa ini disebut Danau Pagut? Danau Bagut atau Danau Pagut? Danau Bagut. Nah, disebut Danau Bagut karena orang tua itulah bersejarah tadi di danau ini. Orang itu bernama Bagut. Sedangkan kenapa ini disebut Pulau Begansar? Karena pulau ini bisa bergerak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ternyata sewaktu itu sehinggalah pulau satu itu pun mati dan orang tua itu pun mati. Nah, sehingga bersisa lagi pulau itu hanya 2. Sehingga 2 itu yang satu masih kecil tapi akhir membesar sehinggalah danau itu panjang gak panjang dan pulau itu bisa beranak. Sewaktu dulu tahun 1661 pulau itu mulai beranak. Panjang setahun lebar danau. 5 tahun 1 biji. Mencapailah tahun 1973 pulau itu dah mencapai, dia punya anak itu dah mencapai dah 2. Setelah tahun 1986 pulau itu dah mencapai 7 buah. 7 buah sehinggalah danau itu panjang gak panjang. Sewaktu itu air di danau ini masih bersih. Kalau ada benda jatuh ke air 3 meter masih nampak dari atas. Waktu dulu. Sekarang udah agak berubah karena kurang pemeliharaan dan banyak belum ngerti waktu zaman dulu. Oh iya, jadi teman-teman pulau pun juga dikenal bisa beranak. Jadi dalam 5 tahun dia menghasilkan 1 pulau lagi, bertambah 1 pulau lagi. Dan paling banyak berapa pulau di sini kemarin, 7 Pak? buah. 7 buah yang paling banyak. Sekarang sisa lagi 3. Yang 2 lagi bergerak. Yang masih bergerak 2. Oh, dah. Sekarang di tahun 2020 dari 7 pulau masih tersisa 3. Itu yang pulau-pulau lainnya mati karena ada yang diikat tadi ya, yang pertama. Yang kedua mati tenggelam sendiri. Karena waktu dulu tahun 1971 sampai tahun 1983 belum ada yang diangkat yang ngatur danau tersebut. Karena kadang-kadang danau tersebut ini pernah juga diomong di kabupaten atau dimanapun. Tapi kemungkinan juga di sana tidak meyakin bahwa tanah timbul di air dan tumbuh kayu. Kadang-kadang diomong ke sana tertawa orang-orang petugas tu. Pernah saya tu ngomong. Belum ada pemelihara danau. Karena waktu dulu danau tersebut tu mau pulau tu tidak bisa dipoto. Jadi kalau pulau yang di tengah laut danau ini kita foto, rasau sebelah sana yang nampak, pulau nggak ada. Berarti zaman dahulu kalau kita mau mengambil gambarnya itu teman-teman itu memang nggak bisa ya Pak ya? Kecuali dilukis. Nah, jadi benar-benar. Tahun 1986 itu bernama Pak Derman, orang Sumatera. Itu semayang hajat dia. Sholat hajat. Semayang hajat, minta supaya bisa masuk. Maka sehingga dari sekarang dia pun semayang di pulau itu, semayang hajat, sehingga sekarang pulau itu bisa dipoto. Maka baru banyak percaya dari tahun 86. Banyak percaya lah bahwa danau Kuala Bu ini ada danau yang ajaib, ada pulau yang bisa bergansar, tanah timbul di air, ditumbuh kayu lagi. Kalau kita perhati, nosahkan banyak. Tanah 1 kilo campak ke laut tenggelam. Kenapa tanah situ luas bisa timbul? Oh iya, berarti zaman dulu kenapa orang belum percaya pun juga aksesnya pun ke sini juga susah ya Pak ya? Karena belum ada jalan. Nah, kita mau mengirimkan gambar pun pulau itu tidak bisa didokumentasikan. Tidak bisa. Nah, pada tahun sekarang sudah bisa didokumentasikan berkat ada orang yang sholat hajat tadi di atas pulau dan juga pun berkat akses pun sudah mudah sekarang ya Pak. Sekarang pun sudah bisa lewat akses darat karena pada zaman dulu itu cuma lewat air ya Pak ya. Lewat air. Berarti sekarang emang sudah diperketat penjagaan untuk 3 buah tersebut ya Pak. Nah,
Maka kampung Kuala Buin tu, kampung di ilia kampung pun ada danau Besik Pulau, di sebelah hulu tu pun ada juga di Besik Pulau. Jadi teman-teman di dusun Kuala Buin ini, jadi memang di antara pulau-pulau. Jadi di sini ada danau, di hulu kampung juga ada danau, di hilir kampung juga ada danau ya Pak, berisi pulau yang bisa bergerak. Nah, cuma yang lebih dominan dikenal oleh masyarakat ya Pulau Begansar ini, pulau di Danau Bagut, di hulu kampung ya Pak ya. Bukan yang ngikut angin, dia melawan angin, berputar. Kalau angin dia ke sebelah hilir, dia ke sebelah hulu, berpukul. Cuma berputar dia Begansar, bukan hanya maju gitu, berputar. Kalau zaman dulu, oh iya, berarti kalau cara pulau ini bergerak, dia bergerak memutar dulu sambil maju gitu ya, memutar tapi perlahan bergerak, berpindah tempat, tapi dengan cara memutar. Nah, sedangkan kayu yang ada di pulau itu bukan ada kayu di sini, kayu di tengah hutan yang ada. Nah, itu kita sangat aneh. Padahal kalau kita hitung kayu yang di tepi-tepi danau yang ada di pulau itu tidak ada kayu yang di kerang ada hutan jauh, itu yang ada tumbuh situ. Sangka kayu dah tenggelam ke dak. Ya dulu buaya tu bertelur di atas pulau tu bukan sedikit. Gitu. Nah, ya Masya Allah teman-teman, itu ada pulau yang bergerak di belakang, tapi nanti ya Rama akan tayangin nanti setelah kita selesai bercerita. Jadi berarti untuk sekarang, untuk pembangunan ini cuma masyarakat desa yang bersatu dari masyarakat desa untuk menjaga. Hanya masyarakat dusun ya kita, dusun Kuala Buin. Cuma masyarakat dusun Kuala Buin aja yang menjaga gitu. Terus untuk infrastrukturnya, kalau ada pembangunan atau apa, itu pembiayaan dari mana Pak? Itu kadang-kadang itu masyarakat gotong royong. Karena belum ada bantuan dari pemerintah. Belum ada. Oke, baik teman-teman. Itu kenyataan. Iya, siap. Kenyataan pulau ini tidak bohong-bohong. Sudah bergerak di tengah laut. Jadi nanti teman-teman kita akan pergi ke sana menggunakan sampan. Kita bertiga ya Pak ya. Nah, akan pergi ke sana menggunakan sampan. Nah, jadi udah mendengarkan sejarah tentang Pulau Begansar ini, kenapa dia bisa bergerak. Oke, teman-teman, kita langsung saja pergi ke pulau tersebut. Baik, teman-teman, sekarang kita bisa lihat pulaunya itu berada di tengah-tengah danau. Nah, kita akan pergi ke sana menggunakan sampan. Tapi tetap berhati-hati ya, konon katanya danau ini banyak sekali buaya. Bahkan seringkali buaya tersebut bertelur di atas pulau. Jadi tetap berhati-hati. Pulau Begansar atau pulau yang bisa bergerak di dusun Kuala Buin. Nah, di tengah danau, di tengah agak timur ya. Tadi kita pertama nyampe di danau ini, pulaunya masih di pinggir ya Pak ya. Nah, sekarang pulaunya itu sudah berada di tengah-tengah danau teman-teman. Kami bertiga menggunakan sampan untuk pergi ke pulau tersebut. Serius, ini deg-degan sekali naik sampan yang kecil dan mengarungi danau ini. Nah, jadi teman-teman kalian bisa lihat, ini benar-benar mengapung loh. Tanahnya ditumbuhi sama pepohonan dan dia bisa bergerak loh. Kalian bisa lihat. Di sini ada berbagai macam tumbuhan yang tumbuh di atas pulau ini. Oke, kita stop di sini. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas pulau yang bisa bergerak ini. Nah, jadi kita ikut pulau juga bergerak di tengah-tengah danau. Kalian bisa lihat kita berada di tengah-tengah danau. Jadi inilah keadaan di atas pulau ini teman-teman. Ini banyak sekali pohon-pohon juga tumbuhan lainnya. Nah, jadi teman-teman, ini ada satu lagi pulaunya. Masuk kita tadi ke sempana, kalau itu udah bertahan ya. Dan nak mampu lagi. Mungkin dekat dengan pulau satunya lagi. Jadi ini dia pulau yang kedua. Kita akan pergi ke sana. Nah, jadi pulau yang kedua ini agak sedikit lebih hijau ya teman-teman. Nah, jadi ini teksturnya untuk yang pulau yang kedua, bentuk tanahnya. Nah, baik teman-teman, jadi ini adalah buah kaktus atau buah tuyut tadi yang disebut di dalam sejarah untuk mengikat pulau. Tapi yang dipakai itu yang di atas pulau. Nah, kalau ini kan kita fotokan yang di pinggir-pinggir pulau. Kalau bahasa daerah kan tuyut. Iya. Kalau untuk bahasa daerah orang sini menyebutnya entuyut. Untuk buah atau pakai putih
Nah, kalau yang di belakang ini adalah pulau yang tidak aktif lagi ya Pak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang di belakang sini, ini pulau yang masih aktif sama yang di sana tadi. Nah, yang di sana tadi ada pulau yang masih aktif, sedangkan kalau yang di sini ini pulau yang tidak aktif lagi yang ini nih. Yang di situ masih aktif. Jadi ada 2 pulau yang masih aktif bergerak dan satunya sudah tidak bergerak lagi. Biasa apa penyebab tidak bergerak, Pak? Jadi kemarau karena panjang, uratnya udah ya urat kayu di tepi itu nyambal ke. Oh iya, jadi kenapa Lalu itu terikat, ya. bisa tidak aktif lagi bergerak? Karena waktu kemarau panjang dia sudah menempel ya, menempel ke tanah yang di pinggiran sehingga urat kayu di pulau tersebut menjalar ke tanah yang di sampingnya sehingga dia tidak bisa keluar lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Udah singgah. Ada pelangi teman-teman. Udah dilihat masuk. Teman-teman, jadi tadi kita kan lihat ya pulau yang ini tadi berada di sini ya. Itu pulau yang kedua tadi yang kita pergi bersampan ke arah sana. Itu pulau yang sudah tidak aktif lagi. Ini pulau yang masih aktif tapi belum mau bergerak. Nah, di sini tadi kan pas kita naik ya di tengah-tengahnya. Nah, sekarang posisinya udah di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman, ini penampakan pulaunya bergerak. Jadi kita percepat aja karena pulaunya itu sebenarnya bergeraknya itu lambat karena dia bergerak memutar. Nah, kalian bisa lihat cara pergerakannya. Unik sekali teman-teman. Kalian wajib pokoknya kunjungan ke sini. Baik teman-teman, kita sampai di penghujung video ini. Jadi untuk Bapak Monoy, terima kasih atas informasinya. Iya ya. Untuk Bapak Sapardi, Iya, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, ini terbuka ya untuk umum ya Pak? Iya. Nah, jadi ini terbuka untuk umum, silahkan teman-teman datang asal tetap menjaga pulau ini. Nah, teman-teman terima kasih ya udah saksiin video Rahma tadi. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini dan juga share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.